Bab 916. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di tengah alun-alun sekte gelombang gila, dua orang berdiri saling berhadapan. Itu adalah Lu Chen dan Qianlang. Pertunangan pribadi ini sudah diputuskan, namanya kontes, sebenarnya duel hidup dan mati, tidak ada satupun yang mundur, karena sama-sama ingin satu sama lain mati. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Ganlang mencibir sambil mengenakan sarung tangannya. Dia adalah ahli tinju, dan senjatanya adalah sarung tangan, dan sepasang sarung tangan itu terbuat dari baja hitam belang-belang, itu adalah senjata leluhur tingkat atas. Biasanya kuburan orang yang ingin aku mati itu tinggi. Lu Chen mengeluarkan pisau panjang berwarna biru es, melihat sarung tangan Qianlang lagi, dan tersenyum. Leluhur, di depan pisau sucinya, itu rentan. Kematian sudah dekat, dan kamu masih keras kepala. Ganlang meringkuk bibirnya, mengangkat sarung tangannya, menopang penglihatannya, mengayunkan tinjunya ke bawah, dan kekuatan tinju melonjak, menghancurkan gedung 100 lantai yang jaraknya ribuan meter. Ini adalah kekuatan bencana surgawi, itu bukan sesuatu kekuatan Souyuan kelas bawahmu dapat bertahan. Jangan pamer, tidak peduli seberapa kuatnya kamu harus mengalahkan mereka sampai mati agar berguna, jika tidak, itu hanya pertunjukan. Lu Chen menjawab, dan kemudian dia mengangkat pedang panjangnya, niat membunuhnya melonjak, dan aura pedang itu menyerang langsung ke atas, menghancurkan awan. 4 naga bertarung. Lu Chen menjerit pelan, dan ada nyanyian naga di tubuhnya, bergema ke segala arah. 4 urat naga muncul, dan 4 warna merah, kuning, hijau, dan hitam bersinar di sekujur tubuh. Di matanya, 4 naga tiba-tiba muncul. Pada saat itu, kekuatan Lu Chen melonjak, auranya melonjak, seperti dewa naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia. Qianlang, kamu adalah seorang pria di belakangmu dan melakukan segala macam hal yang tidak tahu malu, menurutmu apakah aku akan melepaskanmu? Lu Chen memandang Qianlang dan berkata dengan dingin, duel ini adalah jimat yang mengancam nyawamu, bereinkarnasilah secepat mungkin. Omong kosong sekali, aku akan meledakkan mulutmu dengan satu pukulan. Qianlang sangat marah, dan menggunakan keterampilan bertarungnya, dia meninju Lu Chen. Kekuatan pukulan itu menghancurkan sebagian ruang, mengguncang kekosongan di depannya, dan mengunci Lu Chen. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, bumi berguncang, dan gunung serta sungai berguncang. Bilahnya ada di mana-mana, sebagian ruang runtuh, satu sisi kehampaan hancur, tanah alun-alun sepertinya dihancurkan oleh ribuan gunung, sebuah parit besar yang dalam terbentuk, dan langsung dipotong. Ledakan, bilahnya memotong kekuatan tinju, menghancurkan sarung tangan, menghancurkan tinju. Bilahnya terus menebas ke arah tubuh Qianlang sebelum habis. Tidak, Qianlang ketakutan, dan baru pada saat itulah dia merasakan kematian akan datang, dan dia tidak dapat menahan rasa takut dan penyesalannya. Aku tahu Lu Chen itu orang aneh, tapi aku tidak menyangka akan begitu mesum. Alam siantai yang hanya bernilai 8 yuan sebenarnya menunjukkan kekuatan tempur alam kesengsaraan surgawi. Ini benar-benar mampu memenggal kepalanya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya tidak berduel dengan Lu Chen saat ini. Karena, dia baru saja menerobos alam kesengsaraan surgawi belum lama ini, dan budidayanya belum stabil, dia hanyalah seekor ayam lemah di alam kesengsaraan surgawi. Jika dia berlatih selama 1 atau setengah tahun lagi, atau menerobos bencana kedua dari alam kesengsaraan surgawi, maka dia pasti akan membunuh Lu Chen pada saat itu. Sangat disayangkan sekarang sudah terlambat, setelah tubuh fisiknya hancur, masa depannya dalam seni bela diri akan sangat terpengaruh. Diperlukan setidaknya 3 hingga 5 tahun baginya untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dan menyempurnakan wilayahnya lagi, pada saat itu waktu pelatihan emas akan hampir berakhir. Berhentilah menyakiti orang. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba keluar, mengarahkan pisau panjang Lu Chen dan meraihnya. Itu adalah tangan barang kering. Orang yang berhati-hati ini sudah bersiap. Begitu dia merasakan Qianlang dalam bahaya, dia akan segera menyelamatkan orang-orang. Ini bukan kali pertama pria ini melakukan hal tersebut. Terakhir kali di Changyuzhong, Qianlang hampir dipenggal oleh Lu Chen, jadi dia tiba-tiba menyelamatkan Qianlang. Kamu berani campur tangan, mati. Dalam sekejap mata, jari lain muncul, datang pada satu titik, tepat pada waktunya untuk menyodok tangan muatan kering tersebut,
meledakkan telapak tangan muatan kering tersebut di tempat, dan membuat muatan kering tersebut terbang ribuan kaki jauhnya. Ini adalah langkah Bai Chun. Orang ini punya catatan kriminal. Dia waspada terhadap orang ini. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini lolos begitu saja? Pada saat yang sama, pisau panjang Lu Chen telah ditebas, menebas tubuh Qianlang dengan keras. Ledakan, pisau panjang itu menebas, gelombang kering meledak, kanopi darah meledak, dan daging serta tulang berserakan. Lu Chen, aku akan membalas dendamku yang meledak-ledak. Roh primordial keluar dari tubuhnya yang hancur, terbang langsung ke langit, dan meninggalkan kata-kata balas dendam. Namun setelah Lu Chen mengorbankan pisau pemotong ketiga, tubuhnya dilubangi, tidak mampu membunuh Yuan Shen Qianlang, jadi dia hanya bisa menyaksikan Yuan Shen Qianlang melarikan diri. Namun, di antara legiun fanatik yang mengawasi dari luar, 10 anak panah cahaya tiba-tiba ditembakkan, secepat kilat, langsung ke langit, dan sasarannya adalah Yuan Shen yang terbang di Qianlang. Itu bukanlah anak panah biasa, juga bukan anak panah spiritual, melainkan anak panah dari esensi sejati yang terbuat dari esensi sejati di dalam tubuh. Hanya tukang reparasi panah yang tahu cara menembakkan panah dengan esensi sejati. Kekuatan panah esensi sejati itu tidak kuat, hanya di tingkat alam Xuanming, tetapi bagi roh primordial alam kesengsaraan surgawi, ancamannya cukup mematikan. Mengapa ada perbaikan panah? Gansi terkejut. Memanah sangat jarang terjadi pada umat manusia, dan hampir tidak ada orang yang berlatih memanah, karena memanah tidaklah mudah untuk dilakukan. Tapi Jian Xiu adalah musuh alami Yuan Shen. Gansi tidak terlalu peduli, dan segera melompat untuk menyelamatkan Yuan Shen milik Qianlang. Tapi Bai Chun melompat dan mencegat Gansi di udara. Qianlang mengancam akan membalas dendam pada Lu Chen, bagaimana dia bisa membiarkan Gansi menyelamatkan Yuan Shen Qianlang dan meninggalkan bahaya tersembunyi bagi Lu Chen. Saudaraku, cepat menghindar, jangan tertembak oleh panah esensi sejati. Di sisi lain, barang kering dengan tangan terpenggal juga datang dengan cepat, terbang langsung ke langit untuk membantu Qianlang menghentikan anak panah. Saudaraku, bantu aku melumpuhkan anak panah terkutuk itu. Dan roh primordial Qianlang juga panik, panah esensi sejati mengunci dirinya, dia tidak bisa mengelak, dan dia tidak berani tegar, jadi dia hanya bisa terbang ke langit dengan seluruh hidupnya, menunda waktu, terkena panah esensi sejati. Klep-klep, sosok barang kering belum juga tiba, namun ia sudah menamparkan telapak tangannya, dan menembakkan panah esensi sejati dengan telapak tangannya ke udara. Namun, jaraknya agak terlalu jauh, dan dia tidak bisa menembak jatuh dan menutupinya dengan telapak tangannya. Dia hanya menembak jatuh 9 anak panah esensi sejati, dan salah. Satu panah esensi sejati lolos dari jaring. Panah esensi sejati mengunci Qianlang, seperti panah kematian, menembak langsung ke roh primordial Qianlang. Tidak, aku tidak ingin mati. Roh primordial Qianlang mengeluarkan raungan putus asa, melihat panah esensi sejati mendekat, menunjukkan ekspresi ngeri. Tiba-tiba, jauh di atas langit, angin dan awan berputar, dan kekuatan mengerikan turun dari langit. Dalam sekejap, udara di seluruh ruang mengembun sedikit, dan panah esensi sejati menemui semacam perlawanan, dan kecepatan panah melambat dengan sia-sia ketika jaraknya kurang dari 1 kaki dari Qianlang Yuan Shen. Arrosiu seharusnya tidak ikut campur dalam pertarungan orang lain. Segera setelah itu, seberkas cahaya lain turun dari langit, langsung mengenai panah esensi sejati. Seseorang ingin menyelamatkan roh primordial Qianlang. Orang tua, kamu tidak boleh ikut campur dalam perkelahian orang lain. Pada saat ini, teriakan dingin lainnya datang dari atas langit. Cahaya pedang menyala, menghancurkan awan yang tak terhitung jumlahnya, dan membunuh berkas cahaya itu. Sinar cahayanya terputus, dan kekuatan mengerikan yang turun dari langit juga menghilang. Udara tidak lagi mengembun, panah True Essence tidak memiliki hambatan, kecepatan panah meningkat, dan mengenai Yuan Shen Qianlang. Ah! Dengan teriakan, roh primordial itu hancur. Orang kuat di alam kesengsaraan surgawi binasa. Sialan Jian Xiu, berani membunuh Tiandao Tianjiao dari Sekte Changyuku, matilah. Di atas langit, terdengar suara kemarahan, seperti guntur yang menggelegar di langit, mengguncang 4 penjuru. Kemudian, sebuah tangan raksasa turun dari langit, menangkap pasukan fanatik, dan mengunci 10 pelayan. Orang tua, apakah kamu malu menindas yang kecil dengan yang besar? Di sisi lain langit, terdengar tawa lagi, dan bersamaan dengan itu, ada juga cahaya pedang. Ledakan,
Jian Guang menebas tangan raksasa itu, kekuatan dari tangan raksasa yang menebas itu pecah, dan alur darah yang dalam terpotong dari tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu mengalami trauma dan harus menyusut kembali, lalu terdengar raungan marah. Pedang Xuantian, hantu tua yang sombong, bukankah kamu mengabaikan urusan sekte? Apa yang kamu lakukan muncul lagi? Di atas awan, seorang lelaki tua berjubah bulu biru muncul. Wajah lelaki tua itu muram, dan dia menatap ke sisi lain dari awan, di mana ada sosok samar di awan itu. Leluhur tua, melihat lelaki tua itu, semua orang di sekte Changyu berteriak keras. Gansi telah ditekan oleh Bai Chun, tidak mampu menyelamatkan Gan Lang, dia depresi, ketika dia tiba-tiba melihat lelaki tua itu, dia langsung menjadi penuh energi. Karena, lelaki tua itu adalah patriark dari sekte Changyu. Namun, seseorang juga keluar dari awan. Orang itu memiliki janggut dan rambut putih, mata tajam, mengenakan baju besi emas dan memegang pedang Xuantian. Nenek moyangku juga ada di sini. Orang-orang Xuantian Daozong langsung meledak. Lu Chen memandang orang sungguhan yang mendominasi, dan ekspresinya sedikit tercengang. Bukankah tuannya mengatakan tidak? Ada apa dengan menyelinap ke sini? Mengapa kamu tidak memberitahunya secara diam-diam? Tapi, untungnya, guru datang secara diam-diam, jika tidak maka akan menjadi masalah besar. Entahlah, Patriark Changyu juga menyelinap masuk, bahkan mencoba menyelamatkan Qianlang, dan bahkan ingin membunuh 10 pelayan. Jika bukan karena tindakan tuannya, Patriark Changyu mungkin membunuh 10 pelayan, dan sekarang giliran Lu Chen. Orang tua, kamu keluar untuk mengurus semuanya. Jika aku tidak meninggalkan gunung, jadi bagaimana jika kamu meninggalkan gunung? Kamu tidak bisa menyelamatkan kemunduran Xuantian Daozong, dan kamu bukanlah lawan orang tua itu. Kata Patriark Changyu sambil mencibir. Kalau begitu, ayo kita coba. Orang asli yang mendominasi mengangkat pedang Xuantian dan menunjuk ke arah Patriark Changyu. Orang tua, kita tidak pernah bertarung satu sama lain selama ribuan tahun. Hari ini, saya ingin melihat apakah Anda telah membuat kemajuan. Tentu saja orang tua itu telah membuat kemajuan, tapi sayang sekali kamu masih berdiri diam dan belum membuat kemajuan apapun. Patriark Changyu tertawa, lalu melepaskan nafasnya, paksaan yang mengerikan menyebar, dan awan runtuh di tempat. Pemaksaan menyebar ke tanah, seperti gunung yang menekan semua orang, dan mereka yang memiliki basis budidaya lebih rendah merasa sesak. Santo, di darat, semua orang tercengang. Termasuk murid-murid Changyu, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka Bapa bangsa Changyu akan kehilangan martabatnya dan menjadi orang suci. Kamu benar-benar menerobos Saint Realm. Orang asli yang mendominasi juga terkejut, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini hanya sebuah terobosan, alam tidak stabil, nafas tidak pasti, dan kekuatan tempur tidak tinggi. Bahkan jika kekuatan tempur orang tua itu tidak tinggi, itu masih relatif terhadap orang suci, tapi masih tidak ada tekanan untuk menghancurkanmu, sedikit yang mulia. Kata Patriark Changyu dengan nada menghina. Orang tua, jangan bicara omong kosong, itu keledai atau kuda, kita akan tahu setelah latihan, cepat gunakan senjatamu. Orang asli yang mendominasi selalu mudah tersinggung, tetapi sekarang dia diprovokasi oleh lawan, dia sangat marah hingga ingin bertarung dengan lawan. Apakah orang suci masih perlu menggunakan senjata untuk melawan yang mulia? Tidak perlu. Orang tua ini bisa membersihkanmu dengan tangan kosong. Patriark Changyu tertawa liar. Arogansi, maka aku akan memotong tanganmu. Orang asli yang mendominasi mengerutkan kening dengan marah, segera menopang penglihatannya, mengayunkan pedangnya, dan menebas ke arah Patriark Changyu. Orang tua ini menghancurkan pedang Xuantianmu. Patriark Changyu juga mendukung penglihatan itu, dan segera mengepalkan tangannya, menghadap pedang. Ledakan, tinjunya menghantam ujung pedang, dan terjadilah ledakan, yang mengejutkan dunia. Kekuatan tinju menghancurkan kekuatan pedang, dan mengirim orang sungguhan yang mendominasi dengan pedangnya terbang. Dan sosok Patriark Changyu bersinar, secepat bintang jatuh, dia menyusul orang sungguhan yang mendominasi yang terbang terbalik dalam sekejap, dan meninjunya lagi. Patriark Changyu meninju dengan sangat cepat, tetapi dawis-dawis masih terbang terbalik, tidak ada waktu untuk menghindar. Aku menggorok lehermu. Orang asli yang mendominasi berada di tengah ketangguhan, mengayunkan pedang, dan cahaya pedang menyala, memotong ke arah leher Patriark Changyu. Ledakan, saat berikutnya, orang sungguhan yang mendominasi ditinju, terlempar dari langit, dan dilarikan ke tanah seperti kilat.
mendesis. Dan cahaya pedang juga ditarik ke bawah pada saat yang sama, Patriark Changyu menoleh ke samping, nyaris menghindari cahaya pedang, tetapi lehernya masih terkena ujung pedang, membuat lubang, dan darah muncrat. Ledakan, bumi meledak, dan lubang besar yang dalam dirobohkan oleh orang sungguhan yang mendominasi. Patriark Changyu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke lehernya, pendarahannya segera berhenti, dan kemudian dia tertawa keras, hantu tua yang sombong, apakah kamu sudah mati? Aku tidak memenggal kepalamu, jadi kamu beruntung. Orang sungguhan yang mendominasi keluar dari tanah, bergegas ke awan, mengangkat pedangnya dan menebas. Ya, benar, Patriark Changyu mengangkat tinjunya untuk memblokir pedang, tetapi melihat bahwa Dawis baik-baik saja dan tidak melihat tanda-tanda cedera, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak. Melihat baju besi emas di tubuh Dawis, merasa sangat tertekan, ini armor Suantian lagi. Ini senjata pertahanan sungguh mengesankan. Sakit kepala, ini bukan pertama kalinya Patriark Changyu bertarung melawan orang sungguhan yang sombong, jadi dia secara alami tahu apa itu baju besi emas pada orang asli yang sombong dan betapa kuatnya itu. Suantian Armor adalah harta karun yang diturunkan dari Sekte Suantian Dao. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat tinggi, dan orang sungguhan yang mendominasi memiliki banyak musuh, dan ia tidak pernah melepaskan baju besinya. Jika Suantianjia tidak melepaskan sebagian dari kekuatan pukulan itu, orang asli yang mendominasi pasti tidak akan begitu santai, setidaknya dia harus muntah darah. Betul, muntahkan saja darahnya, karena tubuh fisik orang asli yang sombong itu sangat kejam. Teknik pelatihan darah hewan Lu Chen diajarkan oleh orang sungguhan yang mendominasi. Bagaimana mungkin orang yang mendominasi tidak menggunakan darah hewan untuk latihan tubuh? Orang sungguhan yang mendominasi telah direndam dalam darah binatang untuk menempa tubuhnya selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tubuh fisiknya jauh lebih unggul dari level yang sama, bahkan mencapai level orang suci. Bahkan jika orang asli yang mendominasi tidak memiliki baju besi emas, tinju Patriark Changyu tidak akan membunuhnya, tetapi cedera tidak bisa dihindari. Sangat disayangkan darah hewan yang direndam oleh orang sungguhan yang mendominasi hanyalah darah hewan biasa. Jika ada darah hewan yang disiapkan oleh Lu Chen dengan esensi darah Kaisar Bisman, tubuh orang sungguhan yang mendominasi benar-benar menakutkan. Idiot, tanpa Suantianjia, apakah aku akan tegar menghadapi orang suci? Pria sejati yang mendominasi tertawa, dan terus melepaskan pedangnya, bertarung dengan Patriark Changyu. Di udara, kedua leluhur bertarung sengit, dengan ledakan terus-menerus. Ada sepotong ruang yang runtuh, satu sisi kehampaan hancur, dan awan telah lama terkena dampak pertempuran tanpa jejak. Budidaya Patriark Changyu berada pada level yang sama dengan orang sungguhan, dan kekuatan serangannya lebih kuat dari orang sungguhan, yang jelas lebih unggul. Dan orang sungguhan yang mendominasi mengandalkan tubuh tiraninya sendiri dan perlindungan armor Suantian, dan Patriark Changyu yang kuat dan tangguh tidak pernah dikalahkan. Sepertinya dia bisa bertahan selama 3 hari 3 malam tanpa masalah apapun. Tidak lama kemudian, keduanya menembakkan api sungguhan, masing-masing menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan akibat dari pertempuran itu menyebar dan mulai mencapai tanah. Akibat kuat dari pertempuran itu datang, dan semua orang di bawah yang mulia menderita berbagai tingkat kerusakan. Para murid alam abadi dengan basis budidaya yang lebih rendah akan terkena dampak paling serius. Setelah pertempuran yang terjadi terus-menerus, murid dari kedua sekte menderita kesakitan. Naga gemuk, dukung kelompok perisai. Lu Chen segera memesan. Sedang hujan, Fat Dragon menggunakan keterampilan tempur kelompok perisai di Zetian, menopang 2000 perisai, memberkati perisai untuk semua orang di Legiun Zelot, dan menarik garis pertahanan untuk semua orang, melemahkan sebagian besar dampak setelah pertempuran, sangat mengurangi tekanan pada Legiun. Di saat yang sama, Fei Long juga mengeluarkan 2 pot besar, disangga untuk menutupi langit, dan menambahkan lapisan pertahanan yang kuat. Panci untuk melindungi diri sendiri, panci untuk membantu tukang reparasi pedang yang renyah. 2 pot utama Fei Long hancur tersapu ombak kering, dan yang ditopangnya adalah 2 pot cadangan, lagi pula dia punya banyak pot cadangan. Selain itu, kualitas panci cadangan produk ini tidak rendah, bahkan lebih baik dari pisau panjang Lansuang. Milik Lu Chen, Fei Long, bisakah kamu memberi kami pot juga? Seorang murid sejati bertanya. Tidak masalah. Fei Long merespons dengan mudah, membuka cincin luar angkasa, melemparkan ratusan perisai, dan memberkati semua murid sejati dan murid alam kesengsaraan surgawi.
Dalam kelompok perisai yang ditopang oleh Fei Long, murid-murid Xuantian Daozong menjadi tenang, tidak terpengaruh oleh akibat pertempuran dari atas. Namun sisi Chang Yuzong tidak begitu baik, murid-muridnya tidak memiliki perisai untuk melindungi mereka. Mereka telah ditusuk berulang kali setelah pertempuran, mulai dari memar dan wajah bengkak, hingga muntah darah dan luka dalam. Mereka semua terus-menerus meminum pil, sungguh memalukan, sungguh memalukan. Murid Chang Yu itu melihat bahwa semua murid Xuantian Daozong dilindungi oleh perisai, dan mereka semua setenang anjing, dan langsung merasakan segala macam ketidakadilan di dunia. Tidak mungkin, orang punya perbaikan perisai tapi ternyata tidak, jadi saya hanya bisa iri dan benci. Setelah sebatang dupa, kedua leluhur di udara bertarung semakin tinggi dan semakin jauh, dan akibat dari pertempuran yang menghantam tanah menjadi semakin lemah. Pada akhirnya kedua leluhur tersebut menghilang ke langit dan menghilang entah kemana. Setelah menunggu beberapa jam, kedua leluhur itu tidak muncul lagi, jadi Lu Chen memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Qianlang telah dikalahkan, dan semua piala menjadi milik Xuantian Daozongku. Begitu Lu Chen mengatakan ini, semua orang di Xuantian Daozong bersorak gembira. Adapun Chang Yuzong, ada keheningan, dan wajah semua orang pucat. Terutama Gansi, yang wajah tuanya gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia menerima taruhannya, dia akan mengaku kalah, jika tidak, dia tidak akan menjadi penatua hebat. Rampasannya, dia mampu untuk kalah. Namun, ditipu oleh orang lain membuatnya merasa tidak nyaman. Dia samar-samar merasa bahwa saran Lu Chen sebelumnya adalah sebuah lubang besar, dulu dia berpura-pura menjadi dirinya. Tapi dia tidak punya bukti. Ayo pergi. Bagaimanapun, jarahannya hilang, dan Gansi tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan untuk pergi. Lu Chen, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dan menguburmu bersama saudaraku. Qianhuo tampak sedih, menatap mata Lu Chen, penuh kebencian. Aku akan memberimu kesempatan, setelah aku menerobos alam dewa pemurnian, kamu bisa menantangku. Kata Lu Chen, itu kesepakatan. Setelah barang kering menjadi spekulatif, dia berbalik dan pergi. Xiao Zhu, bagaimana kamu bisa membuat janji dengannya? Bai Chun datang dan berkata, alam kesengsaraan surgawi, melampaui kesengsaraan dan sublimasi, perubahan kekuatan, benar-benar berbeda dari alam pemurnian dewa itu. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, bahkan jika kamu telah menembus alam dewa pemurnian, kamu tidak bisa menjadi lawan dari barang kering. Kamu bisa mengalahkan Qianlang bukan karena kamu cukup kuat, tapi karena masalah Qianlang sendiri. Qianlang baru saja menerobos alam kesengsaraan surgawi belum lama ini, alam belum sepenuhnya terkonsolidasi, kekuatan kesengsaraan surgawi belum sepenuhnya selesai, kekuatan tempur tidak kuat, dan tubuh fisik sangat kuat, dan inilah sebabnya kamu memotongnya. Barang kering tidak lemah di alam kesengsaraan surgawi, dia adalah bencana ketiga di alam kesengsaraan surgawi, dan dia juga merupakan bakat seni bela diri yang terkenal. Meskipun Qianhuo bukan alam 5 kesengsaraan dari alam kesengsaraan surgawi, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Dia memiliki rekor mengalahkan yang terkuat dari 5 alam kesengsaraan berkali-kali. Faktanya, dia adalah murid terkuat dari alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Changyu. Tidak dapat disangkal bahwa Xiao Zhu adalah bakat seni bela diri kelas 1. Dalam hal bakat, dia dapat mengalahkan barang-barang kering. Jika Xiao Zhu menerobos alam kesengsaraan surgawi, bahkan jika itu adalah bencana terendah, dia pasti akan mengalahkan yang kering, barang-barang. Tapi Xiao Zhu, harap diingat, sebelum alam kesengsaraan surgawi, kamu tidak boleh melawan barang kering. Bai Chun Seng takut Lu Chen akan menjadi sombong dan tidak tahu seberapa kuat alam kesengsaraan surgawi, jadi dia membujuknya dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Tetua Agung, saya tidak akan bunuh diri untuk bersenang-senang, saya tahu apakah saya akan bertarung dengan barang kering atau tidak. Kata Lu Chen. Faktanya, Lu Chen telah merasakan kekuatan alam kesengsaraan surgawi ketika dia memotong Qianlang. Seperti yang dikatakan Bai Chun, Qianlang terlalu lemah, jelas merupakan yang terlemah di alam kesengsaraan surgawi. Jika Anda menunggu beberapa bulan lagi, Qianlang telah mengkonsolidasikan wilayahnya, dan kekuatan kesengsaraan surgawi telah selesai, Lu Chen tidak akan bisa membunuhnya sama sekali, dan mungkin saja dia bisa membunuhnya kembali. Adapun perjanjian dengan Qianhuo, itu adalah lubang yang digali oleh Lu Chen untuk Qianhuo.
Sangat mustahil baginya untuk setuju untuk melawan Qianhuo setelah dia menerobos ke alam pemurnian dewa. Dia berbicara tentang menerobos ke alam pemurnian dewa, tetapi dia tidak mengatakan level apa yang harus ditembus ke alam pemurnian dewa. Ketika dia mencapai 5 bentuk dewa pemurnian, tahap terakhir pemurnian dewa, itu akan hampir sama. Tunggu saja barang keringnya. Bai Chun memerintahkan orang-orang untuk menyimpan semua rampasan perang, dan hendak memimpin kerumunan kembali ke sekte tersebut. Tetapi Lu Chen berkata bahwa dia ada yang harus dilakukan dan meminta semua orang untuk kembali dulu, sementara dia tetap tinggal. Tidak ada alasan lain bagi Lu Chen untuk tinggal, itu karena ada beberapa urat energi spiritual di tempat sekte gelombang gila ini. Jika dia tidak menggali semua urat aura dari sekte gelombang gila, bagaimana dia bisa rela pergi? Ada pengkhianat dengan urat energi spiritual dari inti denyut nadi, dan lebih mudah baginya untuk menemukan urat energi spiritual daripada anjing yang hilang. Namun, pembuluh darah energi spiritual di bawah sekte gelombang gila sangat tersebar, dan Lu Chen membutuhkan 1 hari penuh untuk menggali semua pembuluh darah energi spiritual. Sebanyak lebih dari 200 pembuluh darah energi spiritual telah digali, 20 pembuluh darah besar, 40 atau 50 pembuluh darah energi spiritual berukuran sedang, dan sisanya adalah pembuluh darah energi spiritual kecil. Panennya cukup membuahkan hasil. Lemparkan semua pembuluh darah energi spiritual ke dalam Chaos Orb, dan inti pembuluh darah akan menyatu dengan semuanya, lalu dikompres menjadi pembuluh darah energi spiritual dengan kepadatan tinggi. Lu Chen bangkit dari tanah, dan ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasa suasana di sekitarnya tidak tepat. Kejam, aura pembunuhnya sangat samar, jika bukan karena kemampuan persepsi Lu Chen yang kuat, dia tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Dilihat dari aura pembunuh yang samar, pengunjung tersebut berusaha menahan aura pembunuhnya, namun dia tidak dapat sepenuhnya menekannya, jadi dia membocorkan sedikit aura pembunuh. Siapa yang punya kebencian sebesar itu? Tempat ini adalah sekte gelombang gila yang telah dimusnahkan, mungkinkah nenek moyang sekte gelombang gila telah kembali? Namun konon tidak ada nenek moyang di sekte gelombang gila, dan beberapa dari mereka sudah lama naik ke surga dan kembali naik tahta, sehingga kecil kemungkinan sekte gelombang gila akan direduksi. Menjadi sekte kelas 3, Lu Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera menelan pil nafas yang tersembunyi, lalu menyelinap ke bawah tanah pohon besar, lalu menjulurkan 1,5 kepalanya, mengintip situasi di atas melalui rumput, di bawah pohon. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang terbang, tapi sekelompok besar orang. Alam orang-orang itu semuanya sangat tinggi, yang terendah adalah alam kesengsaraan surgawi, dan yang tertinggi adalah yang mulia. Dari pakaian orang-orang itu, Lu Chen dapat mengetahui dari sekte mana mereka berasal. Sekte Batu Hitam, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Sekilas Lu Chen mengenali siapa orang itu, master sekte dari sekte Batu Hitam. Lu Chen segera mengerti mengapa sekte Batu Hitam datang, itu untuk menyelamatkan sekte gelombang gila. Kita terlambat, kepala sekte Batu Hitam melihat mayat-mayat di mana-mana, dan tidak bisa menahan nafas. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Beritahu sekte racun dan sekutu lainnya bahwa sekte gelombang gila telah dihancurkan, jadi mereka tidak perlu datang ke sini. Kata kepala sekte Batu Hitam. Segera, beberapa orang kuat melepaskan kesadaran mereka untuk memberitahu semua sekutu. Yang disebut sekte besar itu benar-benar penuh kebencian. Apakah ini membunuh ayam dan menghormati monyet? Seseorang bertanya. Tidak. Mereka memetik kesemek yang lembut terlebih dahulu, dan setelah memeras yang lembut, mereka akan mengeraskannya. Kepala sekte Batu Hitam berkata, pada akhirnya, itu akan terjepit di sekte Batu Hitam kita. Yang berdaulat, lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya lagi, perkuat pertahanan sekte kami untuk mencegah mereka diserang secara tiba-tiba, dan buat kami lengah. Kami tidak ingin berakhir dengan sekte gelombang gila. Kepala sekte Heian berkata, saya akan pergi ke sekte racun untuk berdiskusi dengan master sekte bagaimana menangani penindasan terhadap kita oleh ketiga sekte ini. Jika 3 sekte besar bertindak bersama, sekte racun tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Apakah mereka akan mengendalikan kita? Seseorang bertanya lagi. Kita semua adalah belalang dalam satu barisan. Tidak masalah siapapun yang jatuh, dan sekte racun tidak peduli. Kepala sekte Batu Hitam berkata, juga, kirim seseorang untuk pergi ke Gua Iblis. Klan Iblis juga berharap saya, sekte Batu Hitam,
dapat membantu mereka melakukan lebih banyak hal, sehingga mereka dapat memberikan lebih banyak manfaat. Mematuhi. Seseorang menjawab, "Kemarilah, pergi ke gudang Sekte Gelombang Gila." Kepala Sekte Batu Hitam berkata lagi, "Sekte Gelombang Gila telah hilang, dan tidak ada gunanya menyimpan semua sumber daya. Sebaiknya kita mengambilnya." Namun, tidak lama kemudian, seseorang bergegas kembali untuk melaporkan, "Yang berdaulat, tidak ada apapun di gudang, semuanya sudah kosong." Sialan, sekte besar ini benar-benar rakus. Mereka bahkan ingin mengambil sumber daya ini. Mereka lebih rakus daripada serigala lapar. Kepala Sekte Batu Hitam berkata dengan marah, "Semuanya bersihkan medan perang, dan singkirkan semua cincin luar angkasa." Setelah itu, para anggota Sekte Batu Hitam ini mulai membersihkan medan perang dengan serius, mencari cincin luar angkasa, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan satu pun cincin luar angkasa. Sebab, semua cincin luar angkasa pada mayat tersebut disita oleh Xuantian Daosong. Seorang murid dari Sekte Batu Hitam menyapu ke bawah pohon besar. Lu Chen takut ketahuan, jadi dia segera mundur dari rumput ke tanah. Dan penyusutan inilah yang diperhatikan oleh penguasa Sekte Batu Hitam. Penguasa Sekte Batu Hitam adalah seorang yang terhormat, dengan basis budidaya yang kuat, dan dia sangat waspada di tempat ini, selama ada sedikit perubahan, dia tidak dapat lepas dari persepsinya. Ada seseorang di bawah pohon. Master Sekte dari Sekte Batu Hitam berteriak, dan dengan tangannya yang besar, dia meraihnya dari udara, dan bahkan mengangkat pohon besar dan tanah dengan radius 10 kaki. Tetapi Lu Chendun tidak dapat tiba tepat waktu, dan terlempar keluar mengikuti sebidang tanah. Pada saat diangkat, Lu Chen menyalakan langkah ringan kekaisaran, mengambil langkah sejauh 10 mil, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Orang itu mengenakan jubah Xuantian, dia adalah murid Xuantian. Sebenarnya ada murid Xuantian yang memata-matai kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Ayo kita kejar dia tidak bisa kabur. Para anggota Sekte Batu Hitam maju satu demi satu untuk mengejarnya. Jangan bergerak sama sekali, orang itu hanyalah orang tingkat 8 di alam teras abadi. Kirimkan saja siapapun untuk memburunya. Jangan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Kepala Sekte Batu Hitam menghentikan semua orang, dan dengan santai menunjuk ke seorang murid alam kesengsaraan surgawi dengan tingkat kultivasi terendah, dan berkata, "Kejar saja dia, dan bawa kembali kepala murid Xuantian itu." Hari itu, murid alam kesengsaraan merespons, dan segera terbang, mengejar murid Xuantian yang melarikan diri. Semua orang membersihkan medan perang dengan hati-hati, terutama memperhatikan tanah, jika ada yang ketahuan mengawasi, tembak dan bunuh. Kepala Sekte Batu Hitam lebih berhati-hati, jadi dia memberi perintah seperti ini. Pada saat ini, Lu Chen telah berlari ratusan mil jauhnya, menuju pegunungan terluar dari Sekte Gelombang Gila. Cuma bercanda, orang-orang itu adalah kekuatan utama dari Sekte Batu Hitam, bahkan penguasa Sekte Batu Hitam telah datang, dan dia masih tidak melarikan diri, menunggu untuk mati. Kekuatan utama sebuah sekte semuanya berada di atas alam kesengsaraan surgawi, bukan barang paralel dari alam kesengsaraan surgawi seperti Qianlang, dia tidak bisa mengalahkan satupun dari mereka. Dia tidak bodoh, jadi tentu saja dia mengoleskan minyak di telapak kakinya, menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Ketika dia mencapai ranah 8 Yuan di Sendai, kecepatan Yu Guangbu bahkan lebih cepat, jika bukan karena ini, dia pasti sudah lama disusul oleh para pengejarnya. Namun, basis budidaya prajurit pengejar terlalu tinggi, dan kecepatannya juga sangat cepat. Meskipun dia gagal mengejarnya, dia tetap berada di belakang dengan erat, dan dia tidak bisa menyingkirkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha, yang menyebabkan dia sakit kepala yang hebat. Bagaimanapun, prajurit pengejar itu adalah orang kuat di alam kesengsaraan surgawi, jadi dia tidak berani melarikan diri dengan santai. Kecepatan melarikan diri ke tanah sangat lambat. Begitu pengejarnya menyusul, akan merepotkan jika langsung menjatuhkannya dari tanah. Oleh karena itu, dia hanya bisa berlari di udara, terus berjalan sejauh 10 mil, dan membuang waktu bersama para pengejarnya. Itu sulit baginya, dan bahkan lebih sulit lagi bagi para pengejarnya. Dan orang kuat di alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Batu Hitam itu sudah lama terlihat tertekan dan ingin mati. Apakah murid Xuantian sudah tumbuh besar? Mengapa kamu berlari begitu cepat? Anda hanya berada di tingkat ke-8 di alam teras abadi. Mengapa kecepatan Anda serupa dengan di alam kesengsaraan surgawi? Teruslah mengejar seperti ini, kapan kamu bisa mengejar sampai akhir?
Sang suzerain memerintahkan dia untuk mengambil kembali kepala murid Suantian itu, beraninya dia kembali dengan tangan kosong. Dia sudah menjadi orang kuat di alam kesengsaraan surgawi, jika dia bahkan tidak bisa membunuh seseorang di alam tahap abadi, akankah dia memiliki wajah untuk kembali? Dia tidak punya pilihan, selain mengertakkan gigi dan mengejar Lu Chen sepanjang jalan. Dua orang seperti itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, berjarak tidak lebih dari 100 mil, berlari kencang melintasi daratan luas. Kesibukan ini, bahkan berlari selama beberapa hari, melintasi gunung dan sungai, terbang di atas sungai dan sungai, telah lama jauh dari sekte gelombang gila. Pada akhirnya, keduanya bergegas ke gunung besar. Pegunungan ini membentang jutaan mil, terdapat puncak curam yang tak terhitung jumlahnya, dan tak terhitung banyaknya binatang buas tingkat tinggi yang mengaum. Lu Chen merasa berlari seperti ini bukanlah suatu pilihan, jadi dia turun begitu saja ke pegunungan dan bermain petak umpet dengan para pengejarnya. Oh, ledakan, ledakan, serangkaian pohon palem ditembakkan dan mendarat di dekat Lu Chen, meledakkan lubang yang dalam, dan tumbuh-tumbuhan menjadi abu. Ini adalah kekuatan telapak tangan yang ditembakkan oleh tentara pengejar dari Sekte Batu Hitam. Setelah Lu Chen masuk ke pegunungan yang dalam dan hutan liar, hanya dengan beberapa napas, pengejarnya mengejar ke langit dan menamparkan Lu Chen sampai mati. Dan Lu Chen berlari tidak teratur di pegunungan dan hutan. Dengan tutupan hutan yang lebat, para pengejar kesulitan mengurung dan memukulnya. Faktanya, bahkan jika Lu Chen dipukul, itu bukan masalah besar. Kekuatan telapak tangan yang menyerang dari udara menghabiskan banyak energi di udara, dan kekuatan serangannya telah melemah, sehingga ancaman terhadap Lu Chen terbatas. Yang terpenting dunia mengejar tentara hanyalah malapetaka. Tubuh fisik Lu Chen cukup kuat, bahkan jika dia tidak memiliki telapak tangan di udara, dia akan berani memukul tentara yang mengejar dengan paksa, tetapi dia tidak akan bisa mati. Namun, Lu Chen tidak ingin bersikap keras terhadap tentara yang mengejar. Meskipun wilayah tentara yang mengejar sama dengan wilayah Qianlang, kekuatan mereka sangat berbeda. Orang Qianlang itu baru saja menerobos alam kesengsaraan surgawi belum lama ini, dan kekuatan tempurnya adalah yang terlemah di alam kesengsaraan surgawi. Dan aura prajurit pengejar itu kuat, memaksa dan menakutkan, itu adalah puncak alam kesengsaraan surgawi. Kemampuan Lu Chen untuk menebas Qianlang sudah menjadi batas kekuatan tempurnya, dan dia pasti tidak akan bisa menebas pengejar ini. Lagi pula, pedang ketiga Zantian adalah melubangi tubuhnya, dia hanya bisa memotongnya sekali, jika dia tidak berhasil, dia akan baik hati. Karena dia tidak bisa membunuhnya, mustahil bagi Lu Chen untuk bersikap keras terhadap para pengejarnya. Lu Chen hanya ingin mencari kesempatan untuk mengusir para pengejar di pegunungan dalam dan hutan liar. Mengaum, 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 suara ledakan mengguncang pegunungan dalam dan punggung bukit liar, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang mengerikan, roh binatang mereka membumbung ke langit. Di antara mereka, ada banyak auman binatang buas tingkat tinggi. Ahli alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Batu Hitam ragu-ragu sejenak, takut dia akan memprovokasi binatang buas yang terbang, dia tidak punya pilihan selain berhenti menyerang dan mendarat di hutan untuk mengejar Lu Chen. Mengejar di pegunungan yang dalam dan punggung bukit liar mengganggu binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan juga menerobos wilayah beberapa binatang buas tingkat tinggi. Di depan yang kuat, binatang buas dengan peringkat sedikit lebih rendah tidak berani menyerang. Tapi binatang buas di puncak tingkat ke-8 tidak takut pada yang kuat, mereka berani menyerang. Binatang buas puncak tingkat 8 setara dengan 4 bentuk pemurnian para dewa, dan beberapa binatang buas yang kuat sangat kuat, setara dengan 5 bentuk pemurnian para dewa, atau bahkan lebih tinggi. Sepanjang jalan, orang kuat dari bencana itu diserang oleh banyak binatang buas tingkat 8, dan menderita yang tak terkatakan. Mengapa semua binatang buas menyerang saya di sini? Mengapa tidak menyerang murid Suantian itu? Mungkinkah binatang buas ini dibesarkan oleh murid Suantian itu? Saat melawan semua jenis binatang buas, orang kuat dalam bencana itu meragukan kehidupan di dalam berbagai cara. Murid Suantian itu berlari di depan, tetapi tidak ada suara pertarungan di depan, bahkan tidak ada auman binatang, yang berarti binatang itu tidak mengganggu murid Suantian, mereka semua mendatanginya. Murid Suantian itu secara alami adalah Lu Chen. Bukan karena binatang buas tidak ingin menjadi burung, tetapi mereka tidak berani menjadi burung. Lu Chen menarik Xiao Yu keluar, dan menunggangi Xiao Yu melintasi bukit, menjauhi semua binatang buas.
Itu adalah unicorn giok, garis keturunan binatang dewa menekan binatang buas di dunia, bahkan binatang tanpa mata pun tidak mau mendekat. Dengan Xiao Yu memimpin, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Lu Chen melemparkan pria kuat yang malang itu jauh-jauh. Tetapi sebelum melepaskan jangkauan pelacakan orang kuat itu, Lu Chen tidak berani terbang di udara, jika tidak orang kuat itu akan dilepaskan di pegunungan dan hutan, dan dia akan mengabaikan serangan binatang buas itu, dan Yu Kong akan mengejarnya. Lagi pula, Xiao Yu belum tahu cara terbang, begitu dia bertemu binatang buas terbang, itu akan merepotkan. Xiao Yu membawa Lu Chen dan berlari melintasi banyak puncak dan melewati hutan lebat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berlari dalam waktu yang tidak diketahui, dia tanpa sadar memasuki pedalaman tengah pegunungan ini, sebuah cekungan besar di hutan. Cekungan itu terletak di pegunungan dan hutan, dengan radius ribuan mil, penuh dengan tanah hangus, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Bum bum bum, petir besar turun dari langit dan jatuh ke cekungan, membentuk lautan badai petir, yang sangat menakutkan. Persetan, tempat apa ini? Thunder Basin. Lu Chen memandangi guntur di baskom dan sangat terkejut, guntur di sini terlalu kuat. Dibandingkan dengan guntur kecil pemula, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guntur besar. Mengaum, Xiao Yu tiba-tiba mengeluarkan raungan unicorn, dan gelombang suara yang kuat meledak. Apakah ada sesuatu di dalam baskom? Lu Chen tahu bahwa Xiao Yu tidak akan mengeluarkan raungan unicorn begitu saja. Setelah dilepaskan, berarti ada makhluk di depan, tetapi di dalam cekungan, kecuali guntur, tidak ada yang terlihat. Mengaum, apa yang ditanggapi Xiao Yu terhadap Lu Chen adalah kilin itu meraung lagi. Begitu, jangan berteriak lagi, ada sesuatu di dalam. Lu Chen menyentuh baju besi unicorn di tubuh Xiao Yu untuk menghibur Xiao Yu. Xiao Yu mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke dalam baskom. Lu Chen mengerti maksud Xiao Yu, jadi dia sedikit ketakutan saat itu juga. Guntur di dalam terlalu kuat, dan kultivasi saya masih agak lemah, jadi saya tidak bisa mengatasinya. Xiao Yu menoleh dan memandang Lu Chen dengan jijik. Hei, bukannya aku tidak berani pergi, tapi menurutku tidak perlu mati. Lu Chen Mei menjelaskan dengan marah, lihatlah petir itu, lebarnya 1 kaki, lebarnya 10 kaki, dan bahkan lebarnya ratusan kaki. Ini mirip dengan petir di alam kesengsaraan surgawi. Bahkan orang kuat di alam kesengsaraan surgawi di belakang harus masuk dengan rasa takut. Jika dia terkena petir setinggi 10 kaki atau 100 kaki, dia dijamin akan naik ke surga dan kembali ke rumahnya, tahta. Bagi saya, apalagi petir setinggi 100 kaki, meski saya terkena petir sepanjang 1 kaki, saya tetap akan merasa enak. Namun, Xiao Yu tidak peduli dengan penjelasan Lu Chen, dan mengarahkan cakarnya ke baskom, mendesak Lu Chen untuk masuk. Kamu memaksaku masuk, apa yang ada di sana? Lu Chen melihat ke cekungan tempat guntur terus berjatuhan, dan tidak bisa menahan cemberut. Jika ada orang jenius dan harta karun bumi yang langka, saya dapat mempertimbangkan untuk mati dan bergegas untuk mengambil harta karun itu. Tetapi hanya ada guntur di sana, dan saya tidak melihat harta karun apapun. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk mati. Wow. Xiao Yu masih tidak peduli, dan terus mendesak Lu Chen untuk masuk. Aku tidak akan pergi, aku ingin pergi kepadamu, jika ada harta karun, kamu dapat membawanya kembali kepadaku. Kata Lu Chen. Wow, mendengar ini, Xiao Yu meninggal, jelas dia tidak berani masuk. Kamu tidak berani pergi, dan kamu masih memintaku pergi. Sekarang, giliran Lu Chen yang membenci Xiao Yu, dan berkata dengan marah, lupakan saja, ada terlalu banyak petir di dalam, dan jika kamu masuk ke sana, kamu akan memiliki jalan keluar yang sempit, bahkan jika kamu memiliki harta sebesar langit, tidak ada gunanya mengambil risiko. Dan pada saat ini, guntur kecil yang aneh muncul di baskom yang penuh dengan guntur. Apa itu? Lu Chen menyipitkan matanya, menatap guntur yang berlari sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya, itu bukan guntur, itu makhluk hidup. Bip bip, Xiao Yu buru-buru mengangguk, menyetujui kata-kata Lu Chen.